Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak Pak. Guru. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak suatu kurang apapun ya. Walaupun kalian tetap di rumah, tetap jaga kebersihan rumah kalian sehingga kalian bisa sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Amin. Bapak ucapkan sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung dalam Jimit hari ini ya. Holil, baik. Holil, bisa minta tolong dipimpin doa sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini? Siap, Pak Guru, siap. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih Holil yang telah memimpin doa. Hari ini kita akan mempelajari tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan mampu merinci, menyimpulkan, dan membuat peta pikiran dari sebuah teks non-fiksi dan juga menyimpulkan proses siklus air. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini yaitu kalian membaca teks siklus air yang Bapak bagikan nanti, Bapak share. Kemudian kalian juga menyimak video. Setelah itu kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok yang Bapak bagi nanti ya. Setelah selesai berdiskusi, perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Setelah itu kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Baik, Bapak mulai saja ya pembelajaran hari ini. Bapak izin share. Sudah kelihatan? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Baik. Untuk menambah semangat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Nggak apa-apa, kalian duduk saja, tapi dengan duduk yang tegak ya. Ya, terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia. Rumah, ingat selalu protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ada kerumunan ya, mungkin yang pertama ya, kalian kalau keluar rumah memakai masker, kemudian sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan di atas air mengalir. Menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas keluar rumah yang tidak diperlukan. Baik, Bapak punya gambar nih. Coba kalian amati gambar yang tampil di layar handphone kalian atau di laptop kalian. Gambar apa ya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Hujan ya, Pak ya? Atau apa, Pak? Ya, Hujan, Yuni. Pak. Ya, hujan. Benar sekali Yuni, bagus. Berdasarkan gambar, Bapak punya pertanyaan lagi nih. Hujan turun ke bumi, airnya mengalir kemana ya? Mungkin teman-teman yang lain, anak-anak sekalian bisa menjawab pertanyaan Bapak. Ke sungai, Pak. Sungai, Pak. Selain ke sungai? Ke laut. Masuk ke dalam Pak. Ke selokan. Ya, selain selokan. Ke tanah. Iya benar Yuni ya. Selain saya pinter ya, Pak ya. 100 ya, bagus. Selain ke sungai, laut, danau, air hujan turun ke bumi juga meresap ke dalam tanah. Ya kan? Nanti itu air tanahnya akan menjadi cadangan air yang akan digunakan oleh manusia. Oke, kita lanjutkan. Bapak punya dua gambar nih, gambar A dan gambar B.
Coba kalian amati perbedaan gambar kalian. Sekarang kalian masuk ke dalam kelompok yang sudah Bapak bagi ya. Yang kelompok yang pertama yaitu Muhammad Irfan Muarif, Nina Yustina, Yulianti Nurbanti, Tanjung Sari Susilawati, dan sedangkan kelompok duanya yaitu Francisca Yunisniawati, Ika Puspita Yusuf, Abdul Holil, Marsa Ainul Kobi, dan yang kelompok 3 Feti Primadini, Titik Baroka, dan Melisa Devi Sapitri. Baik, silakan kalian masuk ke breakout room yang telah Bapak sediakan. Sudah kalian masuk ke dalam kelompok masing-masing? Halo? Siapa? Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah berada di masuk kelompok masing-masing? Ya. Udah, Pak. Kelompok 1 sudah ada Irfan, kelompok 2 sudah ada Francisca Yunisniawati. Saya, Ya, kelompok Pak. 3. Ya, kelompok 3 Feti Primadini sudah? Pak. Ya, oke. Nah, tugas kalian ini harus membagi tugas ya. Misalkan Irfan menjadi ketua kelompoknya, kemudian Nina mencatat apa hasil dari diskusi kalian, kemudian Yulianti juga bisa menghitung sebagai timer, menghitung waktunya ya. Jadi kalian kondisikan saja tugas masing-masing dalam kelompok kalian. Nah, tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan LKPD. Sudah kelihatan? Ya. Udah, Pak. Pak. Iya, masih pakai alat tradisional. Kalian lihat itu prosesnya. Nah, dalam mengerjakan tugas LKPD ini, kalian harus membaca teks terlebih dahulu. Kalian pahami, baca dengan teliti, kemudian setelah itu kalian diskusikan dengan teman kalian satu kelompok. Kira-kira peristiwa apa saja yang terdapat dalam teks siklus air tanah? Ya, baik, Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi untuk LKPD yang pertama. Silakan. Nah, sekarang waktu kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, yaitu menemukan, merinci, dan menyimpulkan peristiwa apa saja yang terjadi dalam teks siklus air tanah. Mungkin bisa kelompok 2, ayo siapa yang mau mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya, silakan. Bu, ayo silakan anak-anak. Ini atau lihat? Sudah selesai bukan? Anak-anak sudah selesai kan? Belum, Pak. Saya, Pak. Oh, Pak. Oh, belum. Oh, ini belum ya. Silakan. Kelompok lain Irfan, dulu, Pak. Ya, Irfan sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, silakan Irfan presentasikan kelompok atau diskusi kelompoknya. Iya, Pak. Peristiwa yang pertama itu air meninggalkan tanah menuju udara, Pak. Iya. Ya, peristiwa pertama yaitu air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Peristiwa yang keduanya apa, Irfan? Air turun kembali ke tanah yang berupa hujan terus meresap ke dalam tanah, Pak. Ah, iya benar. Ya, yang peristiwa ketiganya, Irfan, lanjut. Yang ketiganya, airnya meresap terus diserap oleh akar tumbuhan. Begitu. Ya. Terus? Sudah, Pak. Oh iya. Sampai Oke. peristiwa ketiga. Bapak tanya nih, untuk peristiwa pertama itu kamu Irfan menemukan kalimat air bergerak meninggalkan tanah ke udara ada di paragraf berapa ya?
Coba, nih Bapak kasih ininya nih, teksnya. Mungkin teman satu kelompoknya bisa membantu. Nina? Yang pertama Pak, yang paling atas. Oh iya, benar. Ya, di situ sudah ada ya. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Nah, oke, itu peristiwa yang pertama. Kebetulan juga ada di paragraf pertama. Namanya penguapan bukan ya Pak ya? Ya, penguapan atau evaporasi. Evaporasi. Iya, benar Yuni. Baik, untuk tugas LKPD yang kedua, nah, kalian perhatikan gambar berikut, ya kan, yang tampil di layar handphone kalian atau laptop kalian. Kalian ceritakan tuh gambar apa, kemudian proses apa saja yang terjadi pada gambar tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk kalian berdiskusi. Kembali lagi ke dalam kelompoknya, ke breakout room. Silakan. Aplikasi unggul. Status ini tentu dapat menjadi jembatan emas untuk kita mewujudkan visi menuju kampus bereputasi di kawasan Asia. Selain juga tentu untuk mendongkrak masyarakat. Baik, waktu untuk diskusi sudah habis ya. Ada yang sudah selesai dan mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok 2 atau kelompok 3? Silakan yang mau mewakili. Kelompok 3 mungkin? Saya Pak, kelompok 2 Pak. Oh ya, silakan Yuni. Silakan. Gambar tersebut adanya tahap yang pertama itu air permukaan mengalami penguapan, kemudian membentuk awan, namanya peristiwa kondensasi, kemudian turun kembali menjadi hujan, kemudian diserap kembali oleh tanah. Gitu ya Pak ya? Iya, ini gambar ini menceritakan tentang apa ya, Yuni? Tentang siklus air ya Pak. Iya, benar sekali Yuni, 100 buat Yuni ya. Dari hasil kelompok juga Bapak lihat nih bagus-bagus ya menceritakannya, sudah paham semua. Baik. Baik, untuk hari ini kalian sudah belajar apa ya? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siklus air, Pak. Siklus ya, air. Selain siklus air, Marsya, yang lain? Itu tadi Pak, perbedaan itu membuat peta pikiran dari teks non-fiksi dan menemukan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks non-fiksi. Bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Menyenangkan atau menyedihkan? Ayo. Menyenangkan Pak, cuman agak susah sedikit Pak. Susahnya di mana Yuni? Mungkin bisa Bapak jelaskan kembali. Tadi yang non fiksi teks fiksi itu Pak, nggak ngerti saya. Oh ya, untuk menceritakan peristiwa yang terjadi dalam teks non fiksi, langkah-langkahnya yaitu kalian bisa membaca teks itu dengan teliti, kemudian pahami, dan seperti itu Yuni. Sudah jelas? Iya Pak, ya nanti saya pelajari lagi ya Pak ya. Ya. Perasaannya bagaimana hari ini? Pak. Kalau kalian memang senang berjalan hari ini, angkat jempol kalian. Ya. Terima kasih. Berkaitan dengan waktu virtual, baik, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi